Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari, NPM 19751022, Program Studi D3 Agribisnis, mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis. Nah, di sini saya akan menghitung NPP, Gross BC, Net BC, dan IRR dari perusahaan pengiriman padi di Serang, Bandung. Nah, ini adalah yang setelah saya cari dan saya akan memberitahu cara mencarinya. Yang pertama yaitu kita akan menghitung NPP, Gross BC, Net BC, dan IRR dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 dengan biaya tetap dan biaya variabel yang telah ditentukan. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari total cost. Total cost ini didapat dari tambahan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dengan rumus sama dengan dalam kurung klik biaya tetap dan klik biaya ditambah klik biaya variabel. Jadi dapatlah hasil total cost di tahun ke-0 yaitu 40. Nah, untuk tahun berikutnya tinggal ditarik ke bawah saja. Hingga di tahun ke-5 yaitu total cost-nya sebesar 5. Jumlah dari total cost dari tahun 0 hingga tahun ke-5 yaitu sebesar 130. Dari mana 130? Yaitu dari rumus sum. Nah, jadi cara penggunaan rumus sum ini sama dengan sum dari tahun 0 hingga tahun ke-5 itu ditarik saja, di dalam kurung itu ditarik saja hingga mendapatkan jumlah sebesar 130, jadi akan otomatis. Nah, kita akan mendapatkan jumlah 130. Setelah itu, kita akan mencari keuntungan atau net benefit dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Tahun pertama yaitu kita mendapatkan min 40. Dari mana min 40? Yaitu cara menghitung keuntungan ini penerimaan dikurang dengan TC. Nah, penerimaan dikurang dengan TC apabila manual kita hitung 0 dikurang 40. Nah, kita di sini akan menghitung secara otomatis dengan rumus sama dengan buka kurung TR dikurang dengan TC. Dapatlah hasil min 40 dan jangan lupa ditutup kurung agar rumusnya tidak error. Nah, apabila ingin mengetahui tahun-tahun berikutnya, yaitu tinggal ditarik saja ke bawah, kita akan mendapatkan nilai di tahun ke-5 yaitu sebesar 35. Jadi di tahun ke-5 ini keuntungan kita yaitu sebesar 35. Nah, jumlah dari keuntungan perusahaan pengiriman padi di Serang, Bandung ini sebesar 95. Caranya yaitu kita menggunakan rumus sum. Nah, sama dengan sum, tarik ke bawah hingga mendapatkan nilai sebesar 95. Dan selanjutnya kita akan mencari DF atau suku bunga sebesar 40%. Nah, jadi kita mencari DF ini dengan cara rumusnya seperti ini, sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah 40%. Mengapa 40%? Karena tujuan kita yaitu 40%, I-nya 40%. Dengan I 40%, ditulis saja di sini I 40%, tutup kurung, dan kita tambahkan tanda sip tanda topi atau head. Nah, tanda ini tinggal setelah klik tanda ini kita tarik saja tahun 0 hingga tahun ke-5. Kita tarik tahun 0 hingga tahun ke-5 maka muncullah tanda-tanda seperti ini dan tutup kurung, di enter saja, tinggal enter, maka dapatlah hasil 1. Nah, ini apabila kita tidak ingin memberikan koma, tinggal dikurangi saja komanya dan kita akan mendapatkan 1. Tetapi untuk biar rata itu saya tambahkan 3 di belakang koma, 4 di belakang koma.
3 aja. Nah, terus itu apabila kita ingin mengetahui selanjutnya itu tinggal tarik ke bawah saja. Maka kita akan mengetahui DF dari tahun 0 hingga tahun kelima. Tahun 0 kita mendapatkan 1,000 atau 1. Nah, di tahun kelima kita mendapatkan 0,1859. Nah, jadi inilah DF dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Selanjutnya yaitu kita akan mencari present value. Nah, present value ini didapatkan dengan rumus menggunakan sama dengan keuntungan dikali dengan DF. Nah, present value ini menggunakan rumus keuntungan dikalikan dengan DF. Dengan rumus sama dengan keuntungan kali DF. Tinggal diklik saja keuntungan diklik dan klik tanda kali dan DF. Klik DF-nya. Tinggal di enter dan kita mendapatkan nilai sebesar min 40,000 atau bisa dibulatkan min 40. Nah, setelah kita mendapatkan min 40, tinggal tarik ke bawah saja agar kita mengetahui present value dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Yaitu di tahun ke-5 kita mendapatkan present value sebesar 6,508. Nah, jumlah present value-nya yaitu sebesar sama dengan cara mencarinya sama dengan sum buka kurung dari present value tahun ke-0 hingga tahun ke-5 ini ditarik ke bawah, tutup kurung, dan enter. Kita mendapatkan hasil 3,742. Nah, selanjutnya kita akan mencari benefit DF. Nah, benefit DF ini didapat dari TR, penerimaan, dikalikan dengan DF. Jadi rumusnya sama dengan TR dikali DF. Dan kita mendapatkan hasil 0. Nah, untuk mengetahui tahun-tahun berikutnya sama saja seperti sebelumnya, kita tarik saja ke bawah dan mendapatkan di tahun kelima yaitu kita mendapatkan 7,437. Nah, tahun kelima kita mendapatkan 7,437. Dan setelah itu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan sum dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 ini tarik sampai bawah dan tutup kurung. Dan kita mendapatkan nilai 79,251. Jadi BDF ini dengan jumlah keseluruhan yaitu 79,251. Selanjutnya yaitu kita akan mencari cost DF. Nah, cost DF ini didapatkan dari TC dikalikan dengan DF dengan rumus sama dengan TC dikali DF. Nah, enter dan tarik ke bawah sehingga kita mengetahui cost DF ini di tahun ke-0 itu 40 dan di tahun ke-5 yaitu 0,930. Dengan jumlah kita jumlahkan dengan rumus sum yaitu sebesar 75,509. Itulah nilai dari cost DF-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui nilai dari gross BC. Nah, gross BC ini didapat dengan jumlah 1,050. Dari mana 1,050? Yaitu kita akan menggunakan rumus benefit DF dibagi dengan cost DF. Nah, dengan rumus sama dengan klik benefit DF, klik tanda pembagi, dan klik cost DF hingga muncullah hasil 1,050. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari net BC. Nah, net BC ini yaitu kita akan mengetahui present value yang positif dan present value yang negatif. Nah, dari mana present value positif ini? Yaitu kita akan menambahkan present value yang nilainya positif saja. Nah, ini nilai present value yang positif saja. Nilai present value yang positif yaitu berada di tahun pertama hingga tahun kelima. Jadi kita akan menggunakan rumus sama dengan sum
buka kurung, dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5 ini ditarik hingga ke bawah, tutup kurung, dan kita akan mendapatkan nilai sebesar 43,742. Ini adalah present value positifnya. Dan present value negatifnya yaitu di sini kita sudah mengetahui present value yang negatif yaitu ada sebesar 40,000. Di sini cara mencarinya sama. Kita akan menjumlahkan saja min dari sum present value yang negatif, yaitu 40 dan hasilnya 40. Tapi apabila ada negatifnya, misal di negatif tahun kedua ini yaitu ada negatif juga, present value yang tahun kedua yaitu negatif juga. Apabila negatif tinggal ditambahkan saja. Maka dari itu saya menggunakan rumus sum, tidak langsung saya tulis min 40, tidak. Karena di sini apabila ada tahun pertama, tahun kedua itu negatif, maka itu akan dijumlahkan. Nah, tapi berhubung ini hanya 1, jadi di sini negatifnya hanya min 40 saja. Dan tidak lupa juga kita jumlahkan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai dari net BC ini, yaitu kita bagikan dari present value positif dibagi dengan present value negatif dengan mendapatkan jumlah 1,094. Jadi net BC ini nilainya tidak kita jumlahkan tetapi kita bagikan. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui DF dari suku bunga sebesar 45%. Ini sama saja seperti DF 40% rumusnya, tetapi di sini yang membedakan yaitu suku bunganya, yaitu sebesar 40 dan 45. Di sini kita akan menghitung yang sebesar 45. Itu rumusnya sama saja. Kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 1 dibagi sama buka kurung 1 ditambah 45%. Ingat, 45%. Kenapa 45%? Karena suku bunganya yaitu sebesar 45%. Tutup kurung, dan kita kasih tanda sip tanda topi atau head, dan tarik dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 ini, ditarik, ditutup kurung, dan di enter, hingga kita mendapatkan nilai sebesar 1,000. Nah, hingga tahun ke-5 yaitu kita mendapatkan nilai 0,156. Inilah DF dari suku bunga 45%. Selanjutnya yaitu kita akan mencari present value-nya. Nah, present value ini didapat dari keuntungan dikali dengan DF yang 45%. Nah, keuntungan ini dikali dengan DF yang 45%. Maka dapatlah min 40,000. Tinggal ditarik ke bawah, maka kita akan mengetahui present value dari DF 45% yaitu sebesar di tahun kelima yaitu sebesar 5,460. Nah, tinggal dijumlahkan saja sama dengan sum buka kurung dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5 itu ditarik ke bawah, tutup kurung, sehingga kita mendapatkan nilai min 0,717. Nah, NPV-nya adalah minus. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari IRR. Nah, di sini IRR-nya saya mendapatkan nilai sebesar 0,442. Dari mana 0,442 ini? Yaitu menggunakan rumus sama dengan suku bunga positif ditambah buka kurung jumlah dari present value 3,742 dibagi buka kurung jumlah dari present value dengan suku bunga 40% ini, lalu ditambah buka kurung
Jumlah dari present value 45% yaitu min 0,717 ini. Diklik, terus tutup kurung 3 kali, dikali dengan buka kurung suku bunga negatif dikurang dengan suku bunga positif sehingga mendapatkan hasil 0,442. Kesimpulan dari pencarian ini yaitu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai NPV sebesar 3,742 yang berarti nilai NPV tersebut lebih besar dari 0. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian mesin baru pada perusahaan pengiriman padi Serang Bandung layak secara finansial dan dapat dilanjutkan. Nomor 2, yaitu berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai gross basis sebesar 1,050. Yang berarti nilai gross basis tersebut lebih besar dari 1. Gross basis lebih besar dari 1. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Serang Bandung layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai net BC sebesar 1,094 yang berarti nilai net BC tersebut lebih besar dari 1. Net BC lebih besar dari 1, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Serang Bandung layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai IRR sebesar 0,442 atau 44,2%, yang berarti IRR tersebut lebih besar dari nilai I, tingkat suku bunga yang berlaku sebagai social discount rate sebesar 0,40 atau 40%. IRR lebih dari suku bunga atau I dapat disimpulkan bahwa interpretasi usaha pengiriman padi di Serang Bandung layak dilanjutkan atau dikembangkan secara finansial. Itulah dari penjelasan cara menghitung NPV, gross basis, net basis, dan IRR dalam perusahaan pengiriman padi di Serang Bandung. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.